Kenaikan gaji ASN TNI Polri hingga pensiunan dilakukan untuk memastikan transformasi berjalan efektif. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei lalu menyebutkan kenaikan gaji ASN TNI Polri dan juga pensiunan. Anggaran DPR RI Dev Akbar Syahfikarno menilai usulan Presiden dalam pidato penyampaian RAPBN telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi dan kemampuan anggaran negara atau APBN. Untuk itu, ASN diminta menyikapi kenaikan ini dengan terus memberikan kinerja yang lebih baik serta menyesuaikan diri dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Maka itu kita yakin angka itu sudah dihitung baik-baik dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi Indonesia. Nah, maka itu kan harus disesuaikan dengan digitalisasi. Nah, sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi sehingga kinerja ASN itu semakin ditopang dengan kemampuan mereka di sektor digital. Nah, kita kan juga apalagi sekarang kita mengembangkan artificial intelligence. Lebih lanjut, Sihar Sitorus menilai kinerja ASN cukup baik, terutama selama COVID-19 melanda di beberapa tahun terakhir. Dengan kenaikan gaji ini, Sihar berharap ASN dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerjanya, serta dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Ketika ini naik, yang kita harapkan adalah kinerja yang semakin efisien, semakin efektif. Tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa masyarakat akan merasa pelayanan dari pemerintah itu semakin bagus, dari seluruh pihak kepada masyarakat juga dari penegak hukum dan segala lainnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. 9 juta peserta ini melalui kantor cabang kami, yaitu yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 57 kantor cabang, dan juga kami rasa 57 kantor cabang ini mungkin masih belum cukup ya untuk membantu melayani Bapak Ibu peserta. Jadi kami bekerja sama juga dengan 44 mitra bayar, yaitu perbankan dan juga PT Pos Indonesia. Nah, dengan bekerja sama 44 mitra bayar dan juga PT Pos ini, akhirnya kami juga memiliki titik layanan yang lebih banyak, yaitu ada sekitar 17.117 titik layanan. Nah, saat ini untuk Taspen sendiri itu memiliki 4 program yang menjadi andalan kami ya istilahnya. Jadi yang pertama itu ada Nyusim Gaji. Nyusim Gaji ini sebenarnya adalah aplikasi yang Taspen bangun untuk memberikan kemudahan kepada baik itu instansi maupun pemerintah daerah untuk melakukan update atau peremajaan terkait dengan data pegawainya. Jadi data yang ada di pemerintah daerah dengan data yang ada di Taspen itu saat ini sudah terkoneksi melalui aplikasi SIM Gaji. Jadi data yang ada di pemerintah daerah dan juga di Taspen itu saat ini sudah bisa dikatakan sama. Jadi ketika dari instansi maupun satuan kerja melakukan update, maka data yang ada di Taspen pun juga ikut terupdate. Kemudian ada juga layanan klaim otomatis. Jadi kami salah satu layanan yang kami berikan itu adalah layanan klaim otomatis untuk memudahkan para calon pensiunan itu mendapatkan haknya ketika mencapai batas usia pensiun. Apa sih klaim otomatis itu? Jadi kami itu bekerja sama juga dengan mitra bayar, salah satunya dengan pelayanan klaim pensiun otomatisnya. Jadi Bapak Ibu cukup menghubungi mitra bayar, kemudian nanti diuruskan semuanya prosesnya. Nanti ketika tanggal 1 masuki batas usia pensiun, maka haknya udah langsung dibayarkan di rekening. Tapi mungkin Bapak Ibu juga pasti ini ya, saya pengen ngurus sendiri, pengen tahu sih gimana cara ngurus Taspen tuh, ngurus hak di Taspen. Mudah nggak sih? Atau mungkin persyaratannya ribet nggak sih? Kami mempermudah layanan kami, jadi Bapak Ibu tuh nggak harus datang ke kantor cabang kami. Karena apa? Karena kami sadar juga lokasi kantor cabang kami itu belum tentu bisa diakses secara langsung oleh Bapak Ibu peserta. Nah, makanya itu kami membangun yang namanya Taspen One Hour Online Service. Di sini adalah layanan secara online, baik itu layanan pengajuan klaim maupun layanan lainnya yang tidak berkaitan dengan klaim, itu bisa diakses melalui aplikasi TOS. Nah, nanti saya dan juga rekan saya, Bapak Syarizal, akan menjelaskan secara detail apa sih aplikasi TOS itu dan juga bagaimana
cara pengaplikasiannya. Kemudian selanjutnya kami juga membangun salah satu sistem enrollment dan juga autentikasi by phone, dan itu nanti dikhususkan bagi peserta yang sudah masuki batas usia pensiun. Namanya adalah Andal by Taspen. Nanti juga kami akan menjelaskan apa sih Andal by Taspen dan bagaimana cara penggunaannya. Dan juga terakhir mungkin terkait dengan Taspen, kami memiliki grup bisnis juga, ada 3 perusahaan yang berada di grup Taspen, yaitu yang pertama ada Taspen Life, kemudian Taspen Property, dan juga Bank Mandiri Taspen. Nah, selanjutnya saya mungkin langsung masuk ke aplikasi TOS ya Bapak Ibu. Jadi apa sih tujuan utama kami membangun aplikasi TOS ini? Jadi yang pertama itu sebenarnya kami ingin membuat sinergi baik antara Taspen dengan instansi maupun dengan mitra bayar. Jadi layanan kepada peserta ini udah istilahnya dari arah mana saja lah. Jadi Bapak Ibu tuh udah nggak bingung, mau ngakses sendiri juga bisa, mau lewat kantor juga bisa, mau lewat mitra bayar juga bisa. Jadi dimanapun itu Bapak Ibu bisa menemukan layanan Taspen seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kami ingin membuat sistem yang benar-benar memudahkan peserta kami untuk mengaksesnya, yaitu melalui akses digital. Nah, sistem digital berbasis web ini dapat diakses oleh peserta, instansi maupun mitra tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Jadi mungkin Bapak Ibu lagi di kantor, kemudian ada rekan kerja yang mengalami kejadian atau mungkin butuh informasi terkait layanan Taspen, udah bisa langsung buka gadgetnya atau mungkin dari laptopnya, buka TOS. Nah, di situ sudah tersedia seluruh layanan Taspen. Kemudian udah non tatap muka, karena kan tentu sekarang mungkin karena kesibukan kerja atau kesibukan lainnya, harus datang ke kantor itu kan sebuah urusan yang ini ya, istilahnya harus menyiapkan waktu, menyiapkan mungkin yang jauh dari lokasi Taspen harus menyiapkan biaya transportasi. Nah, untuk menghilangkan istilahnya mengurangi waktu atau efisiensi ataupun efektivitas pelayanan, nah TOS ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu peserta. Jadi udah nggak perlu lagi nih cari di mana sih kantor Taspen, di mana sih lokasinya, harus naik apa sih ke sana, butuh biaya berapa. Nah, itu udah nggak ada lagi alasan itu, karena kami udah menyediakan aplikasi TOS. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran milestone pengajuan klaim di Taspen. Jadi sebenarnya Taspen itu kan berdiri dari tahun 63 ya, tapi mungkin waktu itu yang dikelola itu masih beberapa program saja, yaitu THT, kemudian di tahun 87, 88 itu barulah kami menerima amanah dari pemerintah untuk melakukan pembayaran pensiun. Jadi mulailah di situ ada yang namanya pengajuan klaim, baik itu klaim langsung maupun klaim tidak langsung di tahun 88 sampai tahun 92. Kemudian kami berinovasi kembali di tahun 93 sampai 2006, itu ada namanya one day service. Kemudian beranjak lagi ada yang namanya 1 hour service. Jadi kalau dulu kami memang masih melayani yang namanya pembayaran tunai Bapak Ibu. Jadi dalam waktu 1 jam itu kita bisa bayarkan secara tunai. Namun karena berkembangnya regulasi juga, akhirnya pembayaran itu harus dilakukan secara transfer melalui rekening. Kemudian ada juga klaim langsung dan tidak langsung, ada juga mobil layanan Taspen. Kemudian awal kami membangun sistem digitalisasi itu namanya e-klaim. Nah, jadi e-klaim ini dulunya masih belum TOS, tapi ada basis digital tersendiri. Itu khusus untuk pengajuan klaim saja, beda dengan TOS yang saat ini bisa pengajuan klaim maupun pengajuan non-klaim dan juga informasi lainnya. Kemudian ada juga service point. Jadi service point ini adalah layanan
kunjungan dari kantor cabang kami ke instansi-instansi daerah untuk melaksanakan layanan yang terjadwal setiap bulannya. Kemudian ada juga mitra layanan Taspen. Mitra layanan Taspen ini adalah bentuk kerjasama kami dengan mitra bayar dalam proses pelayanan Taspen. Kemudian masuk di tahun 2020-2021, kita tahu bersama ya Bapak Ibu, tahun 2020 ini adalah awal mulanya wabah COVID. Jadi kami itu punya salah satu tagline waktu itu namanya Taspen Pesona. Jadi nama Pesona ini sebenarnya adalah singkatan. Jadi peduli pensiunan untuk menghindari virus corona. Jadi Taspen Pesona ini tagline kita, sehingga kami juga mulai meng-highlight iklim kita dan juga mulai berpikir apa sih yang bisa dikembangkan dari iklim kita. Kemudian lahirlah yang namanya Taspen One Hour Online Service. Jadi keseluruhan layanan Taspen itu bisa diakses melalui aplikasi TOS ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi di awal tadi saya sampaikan juga bahwa sebenarnya Taspen One Hour Online Service ini bisa diakses oleh peserta itu sendiri. Kemudian ada akses khusus untuk mitra dan juga instansi. Jadi kami memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin mengakses TOS ini. Nah, di awal saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sih penggunaan aplikasi TOS ini untuk peserta atau mungkin Bapak Ibu ASN ya sebagai peserta Taspen. Jadi ketika Bapak Ibu bisa langsung mencoba akses di link tos.taspen.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa menu, tapi secara umum menunya itu ada pengajuan klaim, kemudian ada pengajuan non-klaim. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, saya sebagai peserta Taspen tuh apa sih buktinya? Nah, ini Bapak Ibu bisa unduh kartu peserta Taspen secara digital. Nah, itu Bapak Ibu bisa nanti login melalui TOS. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan penghitungan estimasi manfaat hak yang akan diterima nanti ketika masuki batas usia pensiun. Kemudian Bapak Ibu yang mengajukan klaim melalui aplikasi TOS ini itu juga bisa melakukan lacak pengajuan secara online. Jadi ketika Bapak Ibu udah mengajukan, terus kira-kira udah sampai mana sih pengajuan klaim saya? Nah, itu Bapak Ibu bisa cek melalui menu lacak pengajuan online. Terus juga yang nggak kalah penting lagi adalah Taspen Care. Jadi Taspen Care ini kami memberikan ruang kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin memberikan saran atau pendapat atau keluhan, itu bisa melalui menu Taspen Care ini. Jadi baik itu pertanyaan-pertanyaan maupun keluhan bisa disampaikan melalui menu Taspen Care. Nah, tentu karena di sini temanya adalah pengajuan klaim pensiun dan tabungan hari tua. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teknis alurnya menggunakan aplikasi TOS untuk pengajuan klaim. Jauh lebih lambat. Oke, selanjutnya. Kalau kita tujuannya nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses TOS melalui link tos.taspen.go.id. Nah, setelah masuk di halaman awal, karena Bapak Ibu di sini kami wajibkan untuk mendaftar dahulu. Karena apa? Karena untuk mengakses beberapa data ini kan memang ada data-data yang bersifat pribadi ya Bapak Ibu. Mungkin seperti estimasi hak dan juga lainnya. Nah, itu kan bersifat pribadi. Jadi kami mewajibkan Bapak Ibu untuk melakukan daftar dulu pada aplikasi TOS. Nah, Bapak Ibu bagi yang belum memiliki akun itu bisa langsung daftar menggunakan email. Yang kami sarankan adalah email selain email kedinasan. Jadi kalau misalkan nanti sudah istilahnya sudah purna tugas, Bapak Ibu udah nggak perlu kesusahan lagi karena emailnya adalah email non dinas. Karena biasanya kan kalau sudah purna tugas email non dinas itu sudah dinonaktifkan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami sarankan untuk menggunakan email yang
non kedinasan atau email pribadi. Dan apakah ada Nah, penolakan ya Bu dari BOJ itu sendiri melihat pentingnya apa sih Bapak Ibu bisa mengajukan klaim mandiri ini? Karena apa? Bapak Ibu bisa tahu sebenarnya terkait apa aja sih yang dipersyaratkan ketika mengajukan klaim ini, kemudian sejauh mana sih kemudahan layanan yang diberikan oleh Taspen. Nah, jadi kami sih menghimbau Bapak Ibu untuk kemudahan atau kelancaran dalam proses pembayaran manfaat, Bapak Ibu bisa mengajukan secara pribadi melalui aplikasi TOS. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan pendaftaran dengan memasukkan email dan juga password yang sudah Bapak Ibu tentukan, nah, Bapak Ibu bisa langsung login dan memilih menu pengajuan klaim yang ada pada aplikasi TOS. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa milih klaim apa yang mau Bapak Ibu ajukan, karena di situ nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Syarizal nanti ketika simulasi. Tapi yang jelas di situ nanti Bapak Ibu bisa memilih dulu jenis pengajuannya, jenis klaim apa. Jadi kalau untuk ini adalah klaim pensiun pertama dan juga tabungan hari tua. Kemudian setelah Bapak Ibu klik klaim jenis pengajuan tersebut, Bapak Ibu juga bisa melihat persyaratan klaimnya itu apa saja. Kalau persyaratan klaim itu udah lengkap, Bapak Ibu bisa langsung melakukan upload di aplikasi tersebut. Dan juga Bapak Ibu dipastikan untuk melakukan cek data peserta atau cek data Bapak Ibu, kemudian data pemohonnya. Kalau untuk penerima pensiun pertama itu tentu pemohonnya juga Bapak Ibu sendiri. Kemudian ada juga data yang mengalami kejadian. Yang mengalami kejadian pun juga peserta yang akan memasuki batas usia pensiun. Setelah dirasa semua persyaratannya sudah lengkap, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan klaim dan juga nanti langsung akan terbentuk nomor tiket. Nah, nomor tiket ini fungsinya apa Bapak Ibu? Jadi sebelumnya tadi salah satu menunya yang saya sampaikan adalah lacak pengajuan online. Nah, nanti nomor tiket ini yang digunakan untuk melakukan pelacakan klaim secara online di aplikasi TOS. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan klik ajukan klaim dan juga terbentuk nomor tiket, di saat itu juga ada notifikasi pada SMS, blast, atau email Bapak Ibu itu terkait dengan nomor tiket. Nah, di situ juga nanti informasi-informasi terkait dengan pembayaran juga akan kami sampaikan melalui SMS blast. Seperti itu. Ini sudah mulai dijalankan. Mungkin dalam proses pengajuannya Bapak Ibu ada yang masih dirasa masih kurang atau butuh diperbaiki. Nah, Bapak Ibu itu masih bisa melakukan edit. Hanya saja Bapak Ibu harus memastikan dulu bahwa data klaim yang Bapak Ibu ajukan itu belum diproses. Tapi kalau sudah diproses, maka proses edit itu sudah tidak bisa dilakukan. Ini adalah untuk alur pengajuan TOS bagi individu peserta itu sendiri. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait pengajuan TOS bagi masing-masing satuan kerja yang sudah didaftarkan usernya oleh Kementerian Keuangan ya. Kemarin kami sudah mendaftar membuat sekitar 12 user untuk masing-masing direktorat ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu yang memang sudah ditunjuk sebagai PIC itu bisa mengikuti alur yang kami sampaikan saat ini. Jadi di menu TOS khusus yang bisa diakses oleh instansi itu beda dengan yang menu TOS yang diakses oleh peserta itu sendiri. Jadi ada 4 menu utama yang bisa diakses. Yang pertama itu adalah daftar BUP. Daftar BUP ini sebenarnya adalah daftar peserta yang akan memasuki batas usia pensiun di paling tidak di bulan depannya. Jadi di situ ada listing nama-nama siapa saja yang akan memasuki batas usia pensiun. Di situ juga bisa dicek terkait dengan perteknya. Kemudian ada juga menu pengajuan klaim. Menu pengajuan klaim ini adalah yang nantinya Bapak Ibu PIC bisa mengajukan klaim ke Taspen sesuai dengan user yang sudah kami sampaikan. Kemudian ada juga pengajuan non-klaim.
Dan juga yang terakhir ada menu daftar pengajuan. Nah, menu daftar pengajuan ini kalau tadi di individu peserta itu lacak pengajuan klaimnya itu masing-masing diri sendiri ya. Tapi kalau khusus untuk instansi itu bisa mengecek keseluruhan klaim yang sudah pernah diajukan oleh user tersebut. Jadi misalkan dari Direktorat Jenderal Perbendaraan dalam bulan ini mengajukan 10 klaim untuk peserta yang akan pensiun di bulan Juli gitu. Nah, itu nanti bisa di-tracking semua tuh 10 peserta yang sudah diajukan. Sampai mana sih statusnya? Apakah udah diproses atau belum diproses atau mungkin masih ada dokumen yang kurang. Nah, itu bisa dimonitor melalui menu daftar pengajuan ini. Nah, Bapak Ibu yang sudah menerima user, ada perbedaan link ya untuk mengaksesnya. Kalau tadi individu peserta itu cukup di tos.taspen.co.id, cuma khusus untuk instansi, Bapak Ibu PIC bisa mengakses melalui link tos.taspen.co.id/mitra, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk teknis pengajuannya sebenarnya sama ya Bapak Ibu, cuma memang untuk pembuatan user itu PIC-nya itu tidak bisa mengajukan mandiri seperti peserta individu tersebut melalui website TOS. Tapi pengajuan itu bisa langsung bersurat atau bermohon kepada PT Taspen untuk dibuatkan user ID untuk kementerian, lembaga ataupun instansi. Namun untuk pengajuannya itu kurang lebih sama dengan alur pengajuan TOS bagi individu atau peserta. Mungkin yang membedakan adalah nanti notifikasi itu tidak masuk ke nomor atau emailnya user atau PIC dari masing-masing direktorat, tapi notifikasi itu akan langsung dikirimkan ke masing-masing pesertanya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, menu daftar pengajuan itu Bapak Ibu user PIC itu bisa langsung mengecek atau monitoring posisi status klaim yang telah diajukan. Kemudian juga ada menu daftar BUP untuk melihat daftar peserta yang akan memasuki batas usia pensiun. Oke. Nah, kemudian setelah selesai pengajuan klaim pensiun, itu sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Jadi yang bisa dilakukan adalah melakukan perekaman data biometrik untuk keperluan autentikasi peserta ketika sudah menerima pembayaran pensiun. Jadi kami, seperti yang kami sampaikan di awal, kami memiliki aplikasi yang namanya Andal by Taspen. Boleh selanjutnya? Atau mungkin jadi Andal by Taspen ini sebenarnya adalah aplikasi yang baru kami launching di awal tahun 2025. Apa sih sebenarnya aplikasi Andal by Taspen? Jadi kami itu sebenarnya pengen membuat yang lebih super lagi lah dibanding aplikasi TOS ini. Jadi keseluruhan layanan itu nanti ada di dalam genggaman. Intinya seperti itu. Jadi dalam bentuk aplikasi. Nah, aplikasi itu nanti yang saat ini kami fokuskan itu adalah untuk kegiatan enrollment dan juga kegiatan autentikasi setiap bulannya. Nah, untuk apa saja sih menu yang ada di Andal by Taspen ini? Jadi Bapak Ibu nantinya juga bisa mengajukan pengajuan klaim dan juga non-klaim melalui aplikasi Andal. Tapi selain itu ada juga informasi terkait juga dengan pensiun bulanan, kemudian ada juga program anak perusahaan, kemudian pengajuan keluhan melalui Taspen Care, kemudian ada beberapa layanan yang memang ini nanti bisa diakses melalui aplikasi Andal by Taspen. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya udah pernah mendengar ya, apa sih Taspen itu
harus melakukan autentikasi gitu. Jadi autentikasi ini sebenarnya adalah proses istilahnya pembuktian ya, bahwa yang bersangkutan itu adalah masih berhak untuk menerima pensiun bulanannya. Nah, dengan adanya Andal by Taspen ini ada proses shifting, ada proses perubahan atau pengembangan yang kami lakukan. Jadi kalau dulu penerima pensiun itu untuk bisa melakukan autentikasi itu harus melakukan enrollment di kantor Taspen ataupun mitra bayar. Jadi harus datang secara fisik untuk melakukan enrollment, yaitu perekaman wajah, kemudian ada perekaman sidik jari dan juga suara. Namun setelah dilakukan evaluasi, akhirnya kami hanya menggunakan perekaman wajah saja untuk proses enrollment. Tapi ya itu tadi, peserta masih harus datang ke kantor cabang Taspen atau mitra bayar. Nah ini kan balik lagi nih, masih ada proses istilahnya proses tambahan ya untuk bisa melakukan enrollment ini. Kemudian setelah itu melakukan autentikasi melalui aplikasi Taspen Autentikasi. Nah, aplikasi Taspen Autentikasi ini dulu masih menggunakan active liveness. Jadi peserta pensiun itu harus mengikuti instruksi untuk bisa dilakukan verifikasi wajahnya. Jadi dulu tuh mungkin Bapak Ibu yang mungkin punya orang tua pensiunan ataupun mungkin ada rekan kerja yang sudah pensiun terlebih dahulu, itu melakukan autentikasi itu harus mengucapkan huruf A, kemudian harus geleng-geleng, harus ngangguk-ngangguk, harus kedip-kedip. Nah, itu saat ini udah kita permudah dengan adanya Andal by Taspen ini. Jadi dengan adanya Andal by Taspen ini, enrollment-nya itu cukup melalui masing-masing gadget atau smartphone peserta. Jadi peserta cukup unduh aplikasi Andal by Taspen baik di App Store maupun di Play Store. Kemudian langsung klik daftar. Nah, nanti setelah klik daftar bisa mengikuti stepnya, yaitu pertama melakukan scan KTP yang kemudian akan dibaca menggunakan teknologi OCR untuk bisa mengetahui data-data yang di KTP tersebut. Kemudian setelah itu Bapak Ibu cukup melakukan selfie. Nah, setelah proses selfie, kemudian nanti Bapak Ibu akan input password dan juga PIN untuk keamanan akun Bapak Ibu. Setelah itu, setelah selesai, tinggal kirim dan proses registrasi berhasil. Nah, setelah proses registrasi berhasil, khusus bagi penerima pensiun itu bisa langsung melakukan autentikasi. Nah, autentikasinya sama nggak? Masih harus ikuti instruksi? Enggak. Karena sekarang teknologinya adalah passive liveness. Jadi Bapak Ibu cukup selfie aja, memastikan bahwa Bapak Ibu selfie di ruangan yang terang, tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap, memastikan wajahnya itu sesuai dengan arahan yang ada di handphone, dan juga melakukan memastikan bahwa fotonya itu tidak ngeblur. Karena nanti proses identifikasi biometriknya itu kalau fotonya ngeblur itu akan terganggu seperti itu. Nah, kalau itu udah selesai, maka proses autentikasinya pun udah selesai.